yang lalu. Singkatan dari plus, masih ingat saudara? Kita maximize our prayer, maximize our love, maximize unity, kesatuan, dan serving, right? Yes, amen. Masih ingat semuanya. Mari kita pagi hari ini buka kitab Daniel, saudaraku. Saya lagi buka-buka, yang ketemu-ketemu. Oh, ini ada nih. Januari ini kita akan kembali doa puasa Daniel 21 hari, saudaraku ya. Saya minta somebody bisa translate ke Claudine mungkin ya. Can anybody? Thank you, David, if you can do it. Kita akan buka Daniel pasal 1, saudaraku. Ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kalau saudara punya Alkitab, tahun ini saya harap saudara punya Alkitab semua. Kita akan membaca Alkitab. Karena kalau keseringan kita nggak buka, lama-lama ini berdebu, lengket, nanti nggak bisa dibuka. No, just kidding. Mana ada buka buku yang jadi lengket ya. Tapi paling enggak ya, kita menghargai Alkitab kita. Dan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, ayat yang pertama, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Nah, saudaraku, kita kalau mau bicara soal puasa di dalam kitab Daniel, kita selalu melihat kehidupan Daniel dulu ya, nggak langsung lihat puasanya. Karena kehidupan Daniel ini kita lihat di ayat yang pertama, terjadi suatu problem, suatu trouble ya, karena mereka dikepung. Nah, kehidupan kita juga mengalami problem. Saya percaya tahun 2013 kita akan mengalami persoalan. Kita akan mengalami hal-hal yang mungkin berat buat kita harus tanganin. Hanya kedua, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Saudaraku, bukan hanya persoalan mengenai hal yang fisik yang terjadi. Mungkin ada riot, mungkin ada keributan karena harga-harga naik. Tapi yang lebih penting, yang trouble yang kita mungkin sulit atasi adalah yang disebutkan di sini, yaitu mengenai spiritual problems. Spiritual problems. Ya, kita lihat di Amerika ini, kenapa sekarang Amerika baru dikatakan moralnya semakin turun, bukan karena persoalan hal-hal yang bersifat fisik, tapi spiritual, real. Jadi zamannya Daniel, kenapa sampai kita menuju kepada puasa itu? Karena ada something wrong going on. Nah, kita ini harus merasakan, saudaraku, something going on, sesuatu terjadi di alam spiritual, di dalam kehidupan kita juga. Saudara, pekerjaan setan bukan semakin ringan kepada kita semakin tahun. Ya saudaraku, semakin berat mereka bekerja, semakin double time, extra time, karena dia tahu waktunya semakin dekat. Jadi dia mau supaya kita semua tidak ada yang masuk surga, kalau bisa semua masuk neraka, kan gitu. Ayat ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari keturunan bangsawan, sampai ayat yang kelima. Ya, ini orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya, ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, Raja Babylon, Raja Babel yang menyerang itu represent atau mewakili dari kuasa kegelapan. Jadi raja-raja ini mencari, Raja Babylon ini mencari orang-orang yang cakap, yang pandai, yang punya ilmu.
Seperti siapa saudara? Di sini siapa? Saudara semua punya ilmu, saudara semua punya pengetahuan kan? Seperti kita-kita ini yang punya pendidikan tinggi, dicari. Sekarang untuk mengalahkan dalam suatu negara, untuk merubah kondisi dan sebagainya, tidak lagi dengan kekuatan otot, tapi dengan kekuatan apa? Otak, ya. Dengan brain, dengan kepintaran manusia, saudara bisa mengubah dunia ini. Buktinya yang simple aja, yang menciptakan Facebook misalnya, ya kan? Sekarang kita lihat Facebook sangat punya dampak nggak untuk orang-orang di dunia ini? Yes, exactly, kita akui. Ada orang yang diculik bisa ketemu gara-gara Facebook. Tapi ada juga yang orang rumahnya dicuri gara-gara Facebook, karena semuanya di situ ada. Makanya hati-hati, di Facebook itu ada orang yang menjelma menjadi Facebook. Semua hidupnya ada di situ. Saudara bisa lihat rumahnya, kantornya, anaknya, pakaiannya, berliannya, semua ada di situ. Jadi ini dampak dari orang-orang pandai yang diminta oleh si raja ini. Nah, be careful saudaraku. Kenapa mesti 3 tahun dilatih di sini? Kenapa? Dididik menjadi orang apa dikatakan di situ? Seperti mereka, seperti orang the Chaldeans atau Kastim bahasa Indonesianya. Hati-hati. Kita ini sekolah berapa tahun? Dulu saya pernah tanya, lebih dari 10 tahun kan? 6 tahun SD, 3 tahun SMP, SMA, 6 tahun, 12, lebih dari 12 tahun kita sekolah. Kita dididik dengan cara-cara dunia banyak sekali. Karena itu saya lebih pro untuk kita bisa taruh seperti di Indonesia, anak-anak kita di sekolah Kristen. Kenapa? Karena semua pemikiran, semua dasar, semua berdasarkan kekristenan. Ya enggak? Kalau saudara punya uang sanggup taruh di sekolah Kristen, itu lebih baik. Ini loh, saudaraku. Mereka dididik supaya menjadi orang Kastim. Artinya apa? Semua pendidikannya diberikan pendidikan berdasarkan Babilonia. Ya kan? Apa yang kita belajar di sekolah, mostly, betul nggak? Apa ada tentang spiritual Bible? Oh, kecil sekali. Tentang Tuhan juga jarang disebut. Tapi mereka bicara mengenai hal-hal yang duniawi. Jadi, kita mesti hati-hati. Saudara dan saya ini, dunia menawarkan status kepada saudara. Dunia menawarkan apa? Fame, material, wealth. Ditawarkan uang supaya kita ini menjadi seperti dunia. Apalagi di Amerika. Nah, kita teruskan aja yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Dan yang ke-7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsazar, Hanaya dinamanya Sadrach, Misael, Mesach, Azaria, Abednego. Kita lihat di sini saudara. Pada masa Daniel terjadi suatu trouble yang besar di alam roh. Sama seperti kita sekarang ini. Bahkan sekarang lebih besar lagi. Dan orang-orang yang pandai ini dicari untuk dijadikan duniawi sebenarnya. Menjadi worldly people. Semua mindsetnya semua worldly. Orang Kristen juga bisa menjadi worldly kalau nggak hati-hati. Ya, saya kalau nggak salah katakan last week atau kapan itu, bahwa saya baca ada satu hamba Tuhan yang bicaranya mengenai uang terus. Gak salah dengan uang, tetapi kalau itu sudah menjadi hal yang poin utama, dan sampai kehidupannya semuanya, semua arahnya ke sana. Ini sudah menjadi orang Kastim. Kalau nggak hati-hati, orang Kristen juga banyak. Bisa ke gereja, bisa ikut Tuhan, bisa berdoa. Tapi mereka sudah dididik untuk menjadi orang Kastim. Pikirannya cuma material, wealth, fame, statusnya dia. Itu bisa terjadi. Nah, hal yang pertama yang dilakukan oleh si raja kegelapan ini, mengganti identiti kita. Jadi orang sekarang banyak yang bingung, orang Kristen. Ini boleh enggak? Ini boleh enggak? Kenapa saudara orang Kristen bingung? Memilih-milih ini boleh enggak, ini enggak? Karena identitasnya tidak jelas. Betul nggak? Kalau saudara bingung siapa saudara, saudara melakukan apa juga bingung. Ini boleh nggak? Sebagai orang Kristen boleh nggak? Kalau kita tahu, kita anak Kristen, kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita tahu exactly identity kita.
Nggak perlu banyak debat soal ini boleh nggak boleh, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang akan memberitahu kita untuk berbuat lebih baik. Nah, Daniel itu namanya God is my judge. Diganti menjadi Belsazar yang artinya Bel itu dewa Bel, dewa orang Babel, melindungi raja. Jadi identitasnya dia dirubah sengaja. Hal yang pertama, identity. That's why di Amerika kita banyak lihat orang-orang anak muda terutama. Mereka nggak tahu identiti mereka. Dari kecil mereka mungkin kenal sekolah minggu. Sudah besar mereka sudah nggak kenal lagi hal-hal yang bersifat Tuhan. Semuanya sekuler. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang kita lihat, ini negara Kristen. Tapi saudara bisa lihat kan, kekristenannya berapa persen. Apalagi kalau masuk di kantor-kantor. Istri saya saja waktu itu diberitahu oleh manajernya, boleh menghias Natal, you punya desk, as long as hiasannya tidak ada yang berkonotasi tentang kekristenan. Merry Christmas, oke. Mau pasang pohon kecil sama klip-klip, mau pasang Santa Claus, boleh. Tapi kalau Jesus is Savior, no, that's Christian, gak boleh. Diganti identitasnya, saudaraku. Hanania, God is gracious, diganti menjadi Sadrah. Sadrah itu artinya komen atau perintah dari aku. Bukan aku bahasa Indonesia. Aku dewa bulan dari orang Babel. Diganti. Bagus-bagus namanya. Mesel namanya. Artinya who is like God, seperti Tuhan. Bayangkan saudaraku. Diganti menjadi Pesah, yang artinya seperti aku, dewa aku. Azaria, yang artinya whom Jehovah helps, yang Tuhan tolong, diproteksi baik-baik. Ya, menjadi Abednego, yang artinya servant dari Nebo atau Nabu, dewa. Coba diganti. Ya, jadi kita dulu juga kadang-kadang ada punya nama yang antik-antik misalnya. Yang saya nggak perlu sebutkan satu-satu, tapi mungkin saudara tahu namanya itu nggak benar, bisa saja terjadi karena raja dari Babel ini ingin menguasai dunia. Seperti sekarang. Kita lanjutkan ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Itu bicara soal apa, saudaraku? Makanan kan sebetulnya, cuma meat, santapan raja. Tapi kita tahu santapan raja itu isinya apa? Masa cuma hal yang biasa kita makan di luar seperti noodle? Enggak lah, pasti yang istimewa, ya enggak? Cakar beruang atau apa gitu ya, fin dari hiu, yang antik-antik, yang mahal, yang rasanya enak. Terus minumannya apa? Biasa-biasa? Enggak. Minuman raja-raja zaman dahulu udah pasti. Kalau kebanyakan minum, saudara keteler. Karena memang dari anggur yang the best. Yang alkoholik orang dulu tuh bilang the best. Zaman sekarang juga sama sih. Yang the best itu yang bikin kelenger. Ya, tapi kita lihat apa arti semua ini. Semua yang bersifat comfort, enjoy, ya kan? Yang enak. Ini ditawarkan oleh si raja. Setan menawarkan hal-hal yang enak kepada kita. Tapi si sahabat 4 orang ini dia nggak mau. Daniel terutama dia katakan, aku purpose in my heart. Dikatakan dia berketetapan. Kata purpose berarti apa? Berarti dia sengaja. Ya enggak? Makanya dalam puasa Daniel ini sengaja kita melupakan makanan dari si raja tadi. Melupakan hal-hal yang kita bisa enjoy, yang enak secara purposely. Ada suatu tujuan kenapa kita mau melupakan. Ya, untuk melupakan sejenak lah istilahnya. Ya, karena kita tahu masuk dari si raja atau setan ini atau Lucifer, whatever kita bisa sebut dia. Maksudnya cuma satu, supaya si Daniel ini akhirnya menjadi orang duniawi, makan enak, mabuk-mabukan setiap hari. Akhirnya pikirannya dia menjadi pikiran apa, saudara? Duniawi. Gak ada sama sekali hikmat dari Tuhan. Tapi dikatakan Daniel berketetapan
Dia nggak mau hal demikian. Dan dia katakan, dia nggak mau menajiskan. Dia cuma minta hal-hal yang biasa saja. Ayat yang ke-9 dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Itu efeknya kalau kita itu menghormati Tuhan. Ya, kita nggak mau seperti orang-orang dunia. Tuhan akan memberikan kasih, sayang, favor maksudnya, and love. Dari siapa? Pemimpin pegawai istana itu. Dari orang-orang dunia akan merasakan. Mereka akan melihat kita bahwa kita ini punya favor. You know, kita kerja nggak tahu gimana, dapat promosi atau promosi, dapat something yang favorable. Ayat yang ke-17 dikatakan, kepada keempat orang muda itu, setelah mereka nggak mau ya, mereka nggak mau tadi makanan-makanan raja, Allah memberikan, Tuhan memberikan pengetahuan dikatakan, dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Tiba-tiba mereka bisa mengerti berbagai-bagai hikmat dan tulisan. Aneh kan? Mereka nggak belajar lagi, tiba-tiba mereka punya hikmat demikian. Ya, dikatakan sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ini spiritual gifts yang tiba-tiba timbul dalam kehidupannya. Nah ini penting saudaraku. That's why kita masuk nanti di dalam 2 puasa Daniel ini. Kenapa kita mau masuk ini? Kita lihat ceritanya dulu. Daniel itu begini. Dia sama seperti kita. Dia mengalami hal suatu pada saat dia diambil ke tempat raja. Dia mengalami spiritual warfare. Tapi how many anak-anak Tuhan zaman sekarang, dia lebih rela untuk mengambil makanan raja dan minuman raja ketimbang untuk purposely tidak menajiskan dirinya. You know, nggak salah kita enjoy semua yang kita miliki. Nggak salah kita menikmati juga the comfort yang kita bisa dapatkan dari dunia. Tetapi di sini adalah maksudnya kalau kita sampai indulge in, jadi maksudnya diri kita ini begitu soak in, begitu too much in it, the danger menjadi suatu bahaya dalam kehidupan kita. Nah kadang-kadang kita nggak sadar. Once kita getting comfort after comfort. Nah tahun 2013 ini, ayo kita bangun sesuatu yang baru, something new. You know, waktu kemarin kita use if saya nggak tahu saudara buat resolusi apa. But let's do something seperti Daniel. Purposely. Dengan sengaja. Next y'all. Slide. Kita masuk ke puasa ini. Apakah puasa Daniel? Adalah puasa di mana Anda menghindari atau tidak menikmati makanan yang Anda sukai sepanjang tahun. Bukan yang Anda sukai, tapi yang tidak disukai. Ini kan banyak sekali makanan yang kita sukai. Betul nggak saudara? Dan memilih makanan yang sederhana. Kenapa kita just memilih makanan yang simple? Karena kita purposely, kita menghindari supaya kita tidak terlalu enjoy dengan hal-hal yang bersifat dunia. Ya, semua yang bersifat dunia itu enak. Karena itu kita gampang jatuh di dalamnya. Tujuan dari puasa adalah untuk tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Mungkin bisa di-revise lebih bagus. Maksudnya menghindari hal-hal yang biasa yang mengenakan, ngerti nggak? Misalnya kebanyakan tidur, gitu. Ya kalau tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan repot dong. Jangan bekerja, jangan apa nanti. Tapi maksudnya melakukan hal-hal yang mengenakan kita ini loh. Kita mesti hindari atau bahkan kalau bisa dikurangi bahkan di stop supaya fokus kita lebih tertuju kepada Tuhan. Nah ini maksudnya. Ya, jadi kenapa kita mau melakukan ini? Dikatakan Daniel menghindari makanan yang dinikmati. Dia cuma makanan yang sederhana supaya dia bisa fokus ke Tuhan. Saudara tahu nggak? Memang itu benar. Kalau tubuh kita ini merasakan too much enak dalam hidup ini, otomatis spiritual kita biasanya susah untuk bangkit. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara mau percaya atau enggak, tapi that's the fact. Orang Kristen, waktu dia nggak diberkati, kita lihat akan doanya, baca firman-Nya, semuanya kelihatan lebih hebat. Begitu dia berkati makin banyak, terutama dalam hal physical, material, kita bisa lihat
semakin akan berkurang hal-hal yang mestinya dia tambahkan. Lanjutkan ya. Tujuan puasa Daniel supaya kita semakin intim dengan Tuhan, supaya kita semakin dekat. Yang kedua, untuk menjadi semakin kuat di dalam kerohanian dan semakin sungguh-sungguh dalam mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Kerohanian kita ini perlu dibangun, saudara. Ya, kita nggak bisa cuma sekedar sama dengan tubuh inilah, perlu di train, perlu di exercise every day. Dan saudara mesti ingat, perang kita bukan melawan darah dan daging. Efesus 6 ayat 12 mengatakan apa? We wrestle not against flesh and blood. Bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan teman-teman kita yang kita nggak suka, bos-bos kita, bukan. Tapi kita wrestle against apa? Principalities, prinsip-prinsip dunia. Ya, kalau misalnya istri saya tuh, misalnya nggak boleh terlalu banyak yang bersifat Kristen, itu prinsip, saudara. Jadi bos saudara yang nggak Kristen bisa menaruh prinsip-prinsip duniawi ke dalam kantor saudara. Nah, kalau saudara sampai menjadi bos nanti, ingat jadi manajer, jadi CEO atau apa ya, kalau Tuhan berkenan bawa saudara ke sana, ingat, saudara mesti influence kantor saudara, teman-teman saudara. Tapi ada price ya memang. Tapi kita wrestle lagi, principalities and then powers, ya kan? Kuasa-kuasa di udara, penguasa di udara dan roh-roh jahat dikatakan. Ini yang kita lawan ini, saudaraku. Jadi kalau orang misalnya malas bekerja, orang suka makan atau apa, itu sebetulnya bukan cuma sekedar fisik. Kalau sudah too much, dipengaruhi oleh roh-roh tersebut. Orang kena pornografi, misalnya. Ya pertama dagingnya dia yang dia ikutin, tapi lama-lama bisa karena pengaruh dari roh-roh jahat yang menekan dia. Menekan. Roh-roh itu selalu menekan. Lanjutkan ya. Nah, ini makanan yang disarankan ya, saudaraku. Jadi kita belajar makanan yang lebih sederhana, katanya. Seeds, gandum ya, kentang. Again, ini makanan-makanan kalau bisa dimakan lebih simple ya. Maksudnya kalau misalnya kentang ya saudara jangan marinate-nya yang aneh-aneh, campur bacon ya enak sih. Tapi ya kentang ya simple aja, you know, banyak garam, banyak macam-macam, lada segala macam, memang bisa lebih simple saja. Kenapa? Karena memang tubuh kita inginkan supaya disubdue. Jadi keinginan enak kita ini akan ditahan. Gandum, kita orang Indonesia nggak biasa makan gandum ini, tapi dalam bentuk roti mungkin, ya roti. Again, rotinya jangan pakai keju, jangan pakai macam-macam, kacang-kacangan dalam bentuk nuts, walnut, apalagi almond ya, hazelnut. Mungkin kalau saudara suka, ada beli di mana nih, Whole Food atau di Sprout ya. Ya, Whole Food banyak itu. Nuts yang apa sih orang sini bilangnya, yang sudah dimasak sama yang belum gitu, namanya apa tuh? Saya lupa. Roasted atau apa? Ya. Itu sehat lagi, saudara. Buah-buahan. Nah, saudara yang nggak suka makan buah, ayo ya belajar makan buah, sayur-sayuran. Nah ini belajar makan sayuran, semua ini sehat. Minuman air putih saja. Ya, jangan lupa satu hari, ya, katanya Valdi mesti 8 gelas. Maksudnya dia kan anak dari kedokteran farmasi, jadi dia bilang 8 gelas sehari itu minimal ya. Betul nggak? Katanya. Tapi kalau sudah bisa lebih, that's good. Next. Makanan yang dihindari. Nah ini dia. Ini baru paling seru ya. Tadi kan disebutkan makanan raja. Nah sama. Daging, ikan, makanan yang terbuat dari lemak ya. Ya jadi kalau nggak salah di sini ada telur juga. Nasi putih. Aduh, tahun lalu saya masih ingat banyak beberapa dari kita ngomel, masa nasi nggak boleh, itu kan bukan daging. Tapi memang nasi itu, ya I don't know, orang Indonesia mungkin consider itu suatu yang enak kali ya. Tanpa nasi nggak enak. Ya dikurangin kalau memang sudah bisa. Dan anyway nasi juga
nggak bagus ya, too much sugar ya. Nah, tepung terigu buat roti dari tepung, ya. Saya nggak ngerti, mungkin maksudnya nggak pakai yeast kali ya, atau gimana ini? Ada yang ngerti nggak ibu-ibu cara buat tepung yang sederhana untuk jadi roti? Bagaimana? Tapi paling gampang saudara beli roti aja lah, roti yang terbuat dari gandum, atau roti yang bukan yang biasa, makanan Arab tuh ya, yang rotinya bundar-bundar itu ya. Ya. Kalau kita masih banyak itunya, apa? Dikasih bumbunya segala macam. Mungkin yang lebih simple. Ya. Terigu sama garam aja mungkin. Saya nggak tahu cara buatnya gimana, tapi nanti tanya deh, atau buka internet bagaimana buat tepung terigu menjadi roti simple. Buah-buahnya dikeringkan, kue, dan nah biskuit sebetulnya banyak campurannya ya. Biskuit ada campurnya telur, ada, cari biskuit juga yang simple. Ya, again, semua maksud dari semua ini nggak makan telur, nggak minum minuman alkohol, soda. Nah, saudara yang suka minum Coca-Cola segala macam, stop. Kopi, nah, siapa yang suka ngopi? Stop. Teh, you know, minum soft drink, jus misalnya, kalau yang bagus, yang fresh. Ya, kalau saudara bisa buat dari fresh, entah di pakai apa namanya, grinder, juicer atau blender, kemudian saudara peras pakai apa, atau saudara makan dengan sarinya. That's better daripada beli jus yang dari Kroger, itu banyak gula biasanya ya, mengandung sugar. Nah, ini semua mengajarkan untuk kita supaya lebih sehat. Jadi tanggal 7 sampai tanggal 27 semuanya langsing dan sehat. Wow. Amin. Yang selama ini pengen menurunkan berat badan, this is a time for you. Eat the healthy food. Yuk kita saling ingetin, nanti kalau ketemu telepon, gimana puasamu? Masih makan nggak tepung itu? Kayak kutu aja makan tepung. Maksudnya makan roti tadi loh. Roti yang bulat-bulat itu ya. Jadi kita bisa lebih sehat, dan yang penting dari semua ini saudara, bukan cuma tubuh toh. Semua yang dilakukan ini adalah number one. Kalau tadi kita baca dalam Daniel, memerangi spiritual warfare yang kita hadapi. Ini yang penting. Ngerti nggak saudara? Kalau kita cuma ingin puasa, we can do it anytime. Tapi kalau kita ingin memerangi hal-hal yang bersifat spiritual, kadang-kadang kita perlu. Itu is so pricey kadang-kadang. Next ya. Ini juga penting. Jangan cuma puasa, tapi berdoa sambil berpuasa. Berdoalah dalam perjalanan ke kantor, memasak, berbelanja. Lebih banyak doa. Oke? Kalau saudara bingung doanya apa? Gimana saudara? Doa apa dong? Doa Bapak kami aja. Nah, doa kami aja. Boleh. Iya kan? Maksudnya doa itu apa? Saya dulu pernah bilang, number one, maksud dari doa itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Tapi kalau saudara cuma mencari untuk kepentingan kehidupan saudara pribadi, gak sampai 1 hari aja saudara sudah habis doanya. Karena kebutuhan kita gak begitu banyak sebetulnya. Betul gak? Mikir ini demikian, sebentar list kita udah habis. Tapi kalau saudara mulai mengingat orang lain, mengingat dunia, saudara tiba-tiba ingat tentang orang-orang di Cina, orang di India, orang Indian yang ada di reservation. Kita mau doakan supaya mereka selamat. Kita bisa doa, nggak berhenti. Kalau saudara udah capek, atau nggak tahu lagi mau doa, speak in tongue misalnya. Kalau saudara dapat tang atau bahasa lidah, pakai waktu makan siang Anda di kantor untuk berdoa. Ya kalau saudara memang harus lunch, tapi sediakan waktu mungkin. 5 minutes, tadi habis makan, saudara mungkin kemana, berdoa. Kurangi waktu menonton TV Anda, termasuk internet dan lain sebagainya. Ya, pakai untuk berdoa. Terus ketika Anda berbaring, tidak bisa tidur, nah ini disebutnya. Berdoalah sampai Anda ketiduran. Itu solusi. Kalau saudara nggak bisa tidur, doa. Ini bukan waktu puasa absen dari makanan, saudara. Kalau
Saya ingat waktu kita puasa 40 hari misalnya, kita absen makanan kadang-kadang, saya nggak makan dinner kan, wah itu paling berat kan, malam-malam keroncongan nggak bisa tidur. Kalau ini makan tetap, ya. Tapi kalau saudara tidak bisa tidur, berdoa sampai ketiduran, ini termasuk hebat ya. Biasanya orang tidur dulu lupa doanya. Next ya. Pergilah ke gereja atau ke prayer meeting dengan sengaja, seperti Daniel, purposely, berketetapan untuk melakukan. Ingat kata Daniel, melakukan berketetapan. Jadi sekarang kita paksa diri kita untuk baca firman, mulai lagi dengan hal-hal yang spiritual, dipaksa berketetapan. Ya. Cobalah untuk meluangkan waktu saat bersaat teduh dengan Tuhan, dengan waktu dengan waktu dan tempat yang spesifik setiap hari. Maksudnya ada waktu-waktu tertentu, saudara, bersafaat maksudnya, bersaat teduh untuk mendengarkan suara Tuhan. Luangkan waktu untuk berdoa dengan pasangan dan keluarga, bila Anda berkeluarga, atau bisa dengan teman-teman. Ya, jadi nanti yang mungkin di care group anak muda, care group utara, mungkin once a week saudara mau kumpul untuk khusus berdoa, berdoalah. So this is tentang Daniel fasting yang memberikan kita kesempatan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. How many of you kira-kira mau melakukan ini? You say amen. Ya, saya nggak akan memonitor saudara, nggak ada yang memonitor, tapi seperti Daniel, the key is berketetapan, purpose himself. Ini loh saudara, kalau saudara mau menjadi dewasa di dalam Tuhan, kita harus seperti Daniel. Semua kita lakukan harus purposely. Ya, kita nggak bisa didorong-dorong, ayo dong, bukan zamannya lagi, saudaraku. Ya, beberapa dari kita lapor ke saya sudah membaca New Testament. Saya tahu mungkin semuanya sudah baca, tapi yang finish sampai akhir beberapa lapor ke saya. Nah itu nggak perlu disuruh, saudara harus ayo. Tahun ini kita mau baca Old Testament reading. Saya kira mungkin kita bacanya bukan Januari karena kita ada puasa Daniel. Mungkin kita start Februari aja. Saya sudah buatkan tabelnya setiap hari untuk kita membaca Old Testament. Yuk kita seperti Daniel, sifat kita lebih matang. Dengan apa? Berketetapan. Artinya apa? Purposely, deliberately melakukan. Ya. Kalau kita mau bangkit menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan kepadamu untuk puasa Daniel kami, di mana setiap orang boleh semakin dekat, semakin dewasa di dalam kerohanian kami. Tuhan, kami mau seperti Daniel, berketetapan melakukan hal ini Tuhan. Kami ingin berketetapan melakukan hal yang lebih baik di tahun 2013. Mari saudara berdoa. Let every one of us today, let's pray in our heart. Mari kita berdoa dalam hati kita. Apa yang saudara ingin purposely lakukan? Mari kita ambil suatu resolusi yang saudara gak sempat datang New Year's Eve. Apapun itu, mari di hadapan Tuhan saat ini. Katakan, Tuhan, aku mau seperti Daniel. Aku mau berketetapan. Apa saudara ingin isi kata itu? Tuhan, Engkau mendengar hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Setiap resolusi, ketetapan yang kami buat dalam hati saat ini di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau berketetapan melakukan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih mulia, hal-hal yang lebih berguna buat orang lain, buat keluarga kami, dan buat diri kami sendiri, Tuhan. Supaya dunia ini melihat, dunia ini merasakan, dunia ini mengalami perubahan. Supaya orang-orang di sekitar kami, Tuhan,
mereka boleh terjamah oleh kasih. Kalau semua anak-anak Tuhan seperti Daniel berketetapan dalam hidupnya, tidak perlu didorong, dipaksa, tidak perlu diminta-minta, tapi dengan sendirinya Tuhan mau melakukan yang lebih baik. Kami kira Tuhan dunia ini akan menjadi lebih baik. Sekitar kami, neighborhood kami, dunia ini, komunitas kami akan lebih baik Tuhan. Tuhan lihat hati kami siang hari ini. Lihat setiap ketetapan resolusi yang kami ambil. Tuhan tolong supaya kami bisa melakukan semua resolusi itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk awal tahun ini Tuhan, kami mau berketetapan untuk gerejamu ini menjadi lebih baik Tuhan. Kami mau berketetapan untuk melayani satu dengan yang lain lebih baik. Kami berketetapan untuk prayer kami lebih baik, untuk love kami lebih baik, untuk unity kami lebih baik, untuk serving kami lebih baik. Kami mau berketetapan seperti kata Joshua, as for me and my family, aku dan keluargaku melayani Tuhan. Kami mau berketetapan Tuhan, mendidik anak-anak kami, mendidik keluarga kami untuk lebih melayani Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Tuhan, Engkau lihat kehidupan kami pribadi demi pribadi saat ini. Awal tahun ini biarlah menjadi batu lompatan bagi setiap kami Tuhan, melompat jauh ke depan di dalam iman Tuhan, kepada kehidupan spiritual, kehidupan yang rohani dan jasmani yang lebih baik Tuhan. Kami percaya kami semakin bijaksana, kami semakin baik, karena kami telah melewati tahun-tahun sebelumnya bersama Engkau. Inilah ketetapan kami Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri, kita siapkan hati kita. Kita mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di awal tahun ini, karena kita mengingat korban Tuhan yang luar biasa untuk dunia, bukan untuk kita saja, saudara. Tahun 2013, saya percaya bahwa setiap dari kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang di luar sana. Saya percaya ada banyak misi menunggu untuk saudara dan saya manifestasikan di dalam kehidupan ini. Karena itu, pagi hari ini sebelum kita mengambil perjamuan kudus, we remember the love of God that is so overwhelming. Kasih Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa bagi hidup kita ini. Kita ini diampuni. Setiap kali kita minta ampun, maka kadang-kadang kita lupa minta ampun. Tuhan tahu kelemahan kita. His love is just so abound, begitu besar dan luas. Dia bisa memaafkan setiap kali kita minta maaf. Apakah kita bisa tahun ini memaafkan seperti Tuhan? Tuhan bisa memberi dan memberi dengan kasih-Nya. Mari kita merenungkan, apakah tahun ini kita bisa seperti Tuhan, memberi dan memberi dengan tak berkesudahan. Dalam kasih-Nya Tuhan rela untuk memperhatikan orang lain. Dia mati karena Dia peduli kepada kita. Apakah tahun ini kita juga mau peduli lebih banyak kepada orang lain? Mari kita renungkan sejenak hal-hal ini.
Dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kebaikannya yang luar biasa. Di awal tahun ini, Tuhan sudah memberikan kasih sampai akhir tahun ini, saudara. Bayangkan, Dia melebarkan kasihnya bukan cuma tahun 2013, saudara. Sampai mungkin 2, 5, 10, sampai kita semua dipanggil oleh Tuhan. Kasihnya sampai ke sana, saudara. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau begitu baik. Kau begitu baik. Lord, You are more precious than silver, than silver. And Lord, You are more costly than gold, than gold. And Lord,